Gula pasir terdiri dari 50% glukosa dan 50% fruktosa. Metabolisme gula pasir yang pertama yaitu di usus halus, sukrosa dipecah menjadi glukosa dan fruktosa. Lalu, fruktosa sebagian besar diproses di dalam hati dan diubah menjadi glukosa, glikogen, ataupun lemak. Lalu, glukosa langsung masuk ke darah dan meningkatkan kadar gula darah dan merangsang insulin. Kelebihan gula pasir yang pertama itu mudah didapat, murah, dan banyak digunakan. Lalu yang kedua memberikan rasa manis yang kuat dan seimbang. Lalu yang ketiga bisa digunakan untuk berbagai masakan ataupun minuman dan memberikan energi lebih cepat yaitu 4 kalori per gram. Contoh dari olahan gula pasir yang sering ditemui itu ada kue, permen, dan juga es krim. Lalu dampak dari konsumsi gula pasir berlebihan yaitu obesitas dan penyakit metabolik. Lalu diabetes tipe 2 karena menyebabkan resistensi insulin, hormon yang mengatur gula darah. Lalu gigi berlubang karena bakteri yang ada dalam mulut mengonsumsi sisa-sisa dari gula. Lalu selanjutnya adalah kerusakan pada ginjal karena apabila mengonsumsi gula yang terlalu banyak akan mengganggu sistem kerja ginjal sehingga ginjal mengalami kerusakan. Kekurangan dari gula pasir yang pertama adalah indeks glikemik tinggi yang mengakibatkan peningkatan gula darah secara cepat. Lalu konsumsi berlebihan beresiko terjadinya obesitas, diabetes, karies gigi, dan penyakit jantung. Lalu gula tidak memiliki kalori yang berarti tidak mengandung vitamin maupun mineral. Lalu gula bisa menimbulkan kecanduan manis pada seseorang. Contoh gula jagung itu ada 3, yang pertama itu adalah dextrosa, yang kedua sirup jagung, dan yang ketiga adalah tropicana slim. Dampak mengonsumsi gula jagung secara berlebihan itu yang pertama menyebabkan penyakit obesitas dan penyakit metabolik. Yang kedua itu adalah diabetes tipe 2 yang menyebabkan resistensi insulin, yaitu hormon yang mengatur gula darah. Yang ketiga itu adalah penyakit hati. Dan yang keempat itu adalah gangguan pencernaan, fruktosa yang tidak dapat dicerna dengan baik dan dapat menyebabkan masalah pencernaan. Kelebihan dari gula jagung itu yang pertama adalah harganya lebih murah, yang kedua adalah rasa manis yang kuat dan seimbang, yang ketiga itu adalah mudah larut dalam minuman dingin, yang terakhir itu memberikan energi cepat seperti gula pasir. Komposisi gula jagung terdiri dari 58% glukosa dan 42% fruktosa. Metabolisme gula jagung yang pertama yaitu di usus halus, sukrosa dipecah menjadi glukosa dan fruktosa. Lalu kemudian fruktosa sebagian besar dibawa ke hati, lalu diubah menjadi glukosa, glikogen atau lemak, dan tidak langsung menaikkan gula darah. Selanjutnya yaitu glukosa langsung diserap ke darah, menaikkan kadar gula darah, dan merangsang insulin. Digunakan sebagai energi atau disimpan sebagai glikogen. Selanjutnya yaitu kekurangan gula jagung. Yang pertama, indeks glikemik glukosa cukup tinggi dan menaikkan gula darah. Yang kedua, fruktosa berlebih dapat menyebabkan resistensi insulin, lemak hati, fatty dan liver, dan obesitas. Yang ketiga, banyak dipakai di minuman ringan atau kemasan. Mengkonsumsi berlebihan beresiko penyakit metabolik. Yang terakhir, sama seperti gula pasir, hanya sumber energi tanpa zat gizi lain. Baik, selanjutnya itu komposisi stevia, yaitu terdiri dari 50% glukosa ditambah 50% fruktosa. Selanjutnya terdiri dari 75% glukosa ditambah 170% fruktosa. Selanjutnya terdiri dari 58% glukosa ditambah 42% fruktosa, dan terdiri dari 75% glukosa ditambah 170% fruktosa. Metabolismenya yaitu di usus halus, sukrosa dipecah menjadi glukosa dan fruktosa. Fruktosa sebagian besar diproses di hati diubah menjadi glukosa, glikogen atau lemak. Glikosa langsung masuk darah, meningkatkan kadar gula darah, meregang insulin.
Selanjutnya tidak dicerna di lambung dan usus halus, tidak dipecah oleh enzim pencernaan di lambung dan usus halus. Selanjutnya difermentasi oleh bakteri usus besar di usus besar. Selanjutnya itu di usus halus sukrosa dipecah menjadi glukosa dan fruktosa. Fruktosa sebagian besar dibawa ke hati lalu diubah menjadi glukosa, glikogen atau lemak, tidak langsung menaikkan gula darah. Selanjutnya glikosa langsung diserap ke darah, menaikkan kadar gula darah, merangsang insulin, digunakan sebagai energi atau disimpan sebagai glikogen. Selanjutnya tidak dicerna di lambung dan usus halus, tidak dipecah oleh enzim pencernaan di lambung dan usus halus. Contoh pemanis alami stevia ini yang pertama, daun stevia kering kemasan herbal. Bentuknya itu berupa daun hijau segar atau kering. Bisa diseduh langsung seperti teh atau direbus untuk membuat air pemanis alami. Nah, yang kedua itu stevia sweetener dan green sugar. Terbuat dari ekstra daun stevia yang dikeringkan dan digiling. Warnanya putih jika murni diekstrak atau hijau jika dari daun kering. Yang ketiga itu no better stevia atau sweet leaf liquid stevia. Ekstra stevia yang dilarutkan dalam air atau gliserin. Praktis untuk diminum untuk minuman seperti kopi, teh atau jus. Nah, yang keempat itu stevia tablet merek Tropicana Slim atau Sweet Leaf. Bentuknya kecil seperti tablet pemanis buatan, misalnya untuk kopi atau teh, mudah dibawa bepergian. Dampak dari stevia ini yang pertama tekanan darah rendah karena sifat alaminya sedikit menurunkan tekanan darah jika dikonsumsi berlebihan. Nah, yang kedua itu gangguan ginjal. Gangguan ginjal jika mengonsumsi stevia berlebihan mempengaruhi fungsi ginjal. Nah, yang ketiga itu efek rasa. Penggunaan stevia dalam jumlah banyak akan meningkatkan rasa pahit. Yang keempat itu gangguan pencernaan. Efek sampingnya yang paling umum meliputi sakit perut, kembung, mual, muntah, dan diare. Kelebihan pemanis alami dari daun stevia ini hampir tidak mengandung kalori, baik untuk diet dan diabetes. Indeks glikemiknya 0, tidak meningkatkan gula darah. Manisnya itu 200 sampai 300 kali lebih kuat dari gula pasir, butuh sedikit saja. Aman digunakan jangka panjang, disetujui oleh WHO dan FDA. Bisa membantu kontrol berat badan dan kesehatan gigi. Tidak menyebabkan karies.